Kalau kalian ingin menjadi konten kreator dan mendapatkan banyak uang dari dunia digital, nah, dengan membuat konten video adalah video yang tepat. Nah, karena di sini saya akan kasih sedikit trik dan tips untuk kalian mengenai 5 jenis konten yang paling banyak mendapatkan viewers, nah, dan paling cocok di masyarakat saat ini. Konten apa saja dari 5 konten yang akan saya bagikan ke teman-teman? Tentunya ini teman-teman, jangan kemana-mana dan selalu simak dan stay di channelnya Sang Promotor. Oke, jangan kemana-mana dulu, kita nanti lanjut akan sharing-sharing dan akan berbagai tips dan trik. Tetap stay di channelnya Sang Promotor. Sebelum saya lanjutkan, ini ada parfum dari Mezuka ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa mendapatkannya di toko online shop, di TikTok maupun di yang lainnya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Nah, masih tetap bersemangat teman-teman, masih tetap berkreativitas dan masih tetap berinovasi untuk membuat konten-konten yang lebih inovatif lagi. Oke. Perlu diketahui bahwa semua jenis konten itu pasti ada penontonnya, ya kan? Cuma yang membedakan adalah seberapa besar penonton yang didapatkan. Kalau semisal saya contohkan saja konten edukasi, itu view-nya ya lumayan gede lah, bisa paling ribuan ataupun puluhan ribu bahkan ratusan ribu, ya kan? Sampai detik ini teman-teman apa sudah bersyukur bisa sampai bertahan di waktu ini dan masih bertahan menjadi konten kreator. Nah, ini teman-teman. Sedikit cerita untuk channel Sang Promotor ini, yang bahasa edukasi memang secara viewer masih belum meledak, ya kan? Artinya viewernya Sang Promotor ini masih sedikit, bahkan kalau dilihat, bisa dilihat sendiri teman-teman ya, viewernya masih sedikit, belum sampai ratusan ribu ataupun bahkan jutaan. Nah, tapi di video ini saya akan sedikit memberikan tips dan trik untuk teman-teman, untuk viewernya Sang Promotor juga,
konten-konten apa saja yang sekarang yang lagi marak, konten apa saja yang sekarang lagi viewernya lagi naik. Nah, mungkin dari sini teman-teman sudah banyak belajar di konten-konten lain, di konten-kontennya YouTube yang besar, ya kan? Mungkin teman-teman juga sudah banyak mendapat referensi-referensi. Nah, dari kreator-kreator lain juga yang tentunya viewernya sudah meledak, bahkan bisa sampai jutaan viewer dalam waktu belum sampai sehari. Nah, jenis konten apa saja sih yang cocok untuk mendapatkan viewer yang banyak, mendapatkan jumlah subscribe yang banyak di kalangan masyarakat sekarang ini. Tapi sebelum saya lanjutkan, teman-teman, kalau misalnya kalian ingin menjadi konten kreator di sosmed ataupun mungkin di YouTube atau contohnya di YouTube ini kan seperti YouTubers. Kalau di sosmed juga ada yang di TikTok ataupun IG atau yang lain. Saya mengingatkan, jangan sekali-sekali melihat angkanya terlebih dahulu. Nah, ini mungkin sedikit serius untuk teman-teman. Jangan lihat angka dulu. Kalau teman-teman lihat angka atau jumlah viewernya atau jumlah subscribernya, jumlah adsense-nya, nah ini sebagian teman-teman akan sebagian teman-teman mungkin akan kurang semangat. Karena apa? Pasti akan berharap, nanti saya dengan membuat konten seperti ini pasti akan meledak. Nah, boleh semangat seperti itu, tapi teman-teman jangan terlalu berharap terlebih dulu dengan viewer. Nah, dengan mendapatkan subscriber. Nah, kalau semisalnya teman-teman memang videonya atau kontennya teman-teman memang benar-benar dapat mendapatkan viewernya sangat banyak, penontonnya sangat banyak, subscribernya sangat banyak, anggap saja itu teman-teman bonus dari konten-konten teman-teman. Nah, teman-teman harus tetap fokus dan konsisten dulu untuk membuat ide-ide konten yang lebih bagus, yang lebih inovatif dan lebih menarik lagi. Teman-teman, percayalah, kalian nggak akan bisa berjuang
kalian akan gampang menyerah untuk itu. Nah, malah nggak all out kalau bahasanya sekarang itu, atau nggak semangat membuat konten. Nah, teman-teman ingat, dalam dunia konten itu butuh yang namanya mental yang sangat kuat, atau butuh tenaga effort yang luar biasa. Nah, karena bukanlah sesuatu yang mudah untuk sesuatu yang mudah untuk mendapatkan viewer, mendapatkan subscriber, dan mendapatkan penonton yang loyal untuk penonton terus menonton video kita. Nah, ini teman-teman juga butuh effort. Effort itu ya, effort dan waktu. Nah, itu kita nggak akan pernah tahu bisa sampai kapan untuk mencapai titik tersebut. Jadi jangan lihat kepada angka dulu teman-teman, tapi lihatlah pada kualitas konten yang teman-teman sajikan. Nah, lihatlah materi yang teman-teman bawakan dan selalu konsisten. Seperti apa jadinya kalau teman-teman hanya fokus kepada angka? Percaya nggak percaya, kalian akan gampang banget menyerah. Jadi bisa dibilang cepat atau lambatnya penumbuhan viewers kalian atau subscriber sekalian itu berdasarkan kalian sendiri. Ingat teman-teman, sekali lagi, jadi di sini teman-teman jangan gampang banget menyerah. Tetap teman-teman fokus. Nah, sedikit cerita dari saya, sedikit sharing dari saya itu tadi, teman-teman bisa menggunakan, teman-teman bisa menyaring, atau teman-teman bisa memberi komentar. Nanti teman-teman yang menonton video saya ini bisa komentar di kolom komentar apa kekurangan video sang promotor dan apa kelebihan video sang promotor. Oke, kita lanjut lagi. Apa saja sih 5 konten yang akan meledak atau yang akan booming, yang akan viral di YouTube atau untuk konten YouTube? Oke. Yang pertama ini saya contohkan saja konten food vlog atau mukbang, ya kan? Seperti yang teman-teman tahu apa sih konten food vlog itu? Apa sih konten mukbang itu teman-teman ya? Konten food vlog sekarang memang lagi marak. Nah, teman-teman bisa ceklah di beberapa video-video atau
beberapa konten influencer yang membuat konten tentang food vlog atau tentang mukbang, dan view-nya gimana teman-teman. Nah, ya kan, pasti view-nya juga akan meledak, view-nya pasti akan banyak. Tapi untuk konten food vlog sendiri atau mukbang, di sini teman-teman juga harus tahu. Maksudnya itu harus tahu apa? Harus tahu tempat-tempat kafe-kafe atau tempat kedai atau tempat makanan-makanan yang akan teman-teman kunjungi, yang akan teman-teman buat konten. Nah, kita harus datengin dulu teman-teman. Kita harus syuting, kita ambil footage atau mukbang juga. Jadi teman-teman di sini juga akan memerlukan sedikit biaya. Nah, untuk mendapatkan viewer yang banyak, teman-teman juga akan mengeluarkan dana juga yang banyak juga. Nah, jadi hasilnya itu sama teman-teman. Memang konten-konten mukbang, konten-konten food vlog seperti ini viewernya memang bagus, bisa sampai ratusan juta penonton. Nah, itu teman-teman. Karena orang setiap hari makan, dan kita butuh yang namanya referensi untuk menambah hawa nafsu makan. Nah, dengan menonton konten-konten food vlog atau konten mukbang, mungkin subscribernya teman-teman akan ingin mencobanya. Gimana sih rasanya, gimana sih ini viewernya yang disajikan atau syutingnya yang ini bagaimana, ini kok bagus, nah ini viewnya kok keren, ini kok rame. Nah, ini menjadikan rasa penasaran, itu yang pertama. Dan ini harus dilakukan setiap membuat video, membuat konten. Nah, jadi teman-teman harus setiap akan membuat konten, akan menyajikan konten, teman-teman harus berkoordinasi dengan kafe-kafe tertentu, berkoordinasi dengan tempat-tempat makan tertentu, di mana di sana akan yang disajikan itu apa, akan yang dibuat video itu apa. Di sini teman-teman juga akan menyiapkan dana untuk membeli makanannya yang akan disajikan, menyiapkan tim untuk syutingnya, mengambil gambarnya, ya kan. Untuk food vlog ini memang viewernya bagus, tapi teman-teman akan membutuhkan modal juga yang sangat besar. Nah, ini konten pertama yang mungkin akan meledak untuk teman-teman, tapi juga modalnya akan yang dikeluarkan juga akan banyak. Ini yang pertama teman-teman. Untuk yang kedua ini mungkin juga tidak asing teman-teman. Mungkin teman-teman juga tidak asing untuk konten yang kedua ini. Pasti juga teman-teman juga sudah mengetahui, yaitu tentang
konten unboxing atau review produk tertentu. Nah, seperti misalnya mereview seperti ini. Nah, ini ada parfum dari Mezuka kayak gini, ini kan. Nah, ini non alkohol. Nah, ini kan juga review ini. Nah, ini juga mereview kayak gini. Ada 3 varian rasa seperti Fresh Garden, Sugar Baby, dan juga Aqua Kiss. Nah, ini sedikit mereview. Nah, ini teman-teman bisa dijadikan ide juga untuk konten kreator. Nah, konten unboxing ini dasar juga sekalian, dasar teman-teman. Nah, karena orang ketika mau beli produk, ketika orang-orang akan menggunakan produknya, sebagian banyak orang akan mencari tahu terlebih dahulu. Apa mencari tahu? Maksudnya ini referensinya apa, bagus apa enggak. Nah, kayak gitu. Seperti yang digunakan apa, kayak parfum, ada seperti alat elektronik atau alat-alat yang lainnya, pasti ada yang ini apa itu, menontonnya terlebih dahulu. Orang-orang akan cenderung bisa belanja terus. Nah, kenapa tidak untuk konten unboxing ini bisa jadi pilihan teman-teman untuk membuat konten. Dari sisi viewer memang oke, tapi mungkin di sisi modal teman-teman juga akan mengeluarkan modal yang sangat besar. Karena yang di unboxing teman-teman itu juga akan apa, mesti misalnya kayak HP, alat elektronik kan, mungkin teman-teman akan membelinya terlebih dahulu, ya kan? Ya apa ya istilahnya, mosok ya kita unboxing itu kita ndak mempunyainya yang di unboxing, ya kan? Istilahnya kita akan mereview barang yang akan kita review, ndak ada barangnya, terus apa ya di review. Nah, untuk konten unboxing ini memang sekarang lagi ramai, jadi teman-teman juga bisa menggunakan salah satu pilihan untuk teman-teman yang ingin bergabung di dunia YouTuber dan ingin menjadi konten kreator. Tapi sekali lagi, konten unboxing ini teman-teman juga akan mengeluarkan dana juga yang besar untuk membeli produknya terlebih dahulu. Nah, untuk yang ketiga ini gimana ya? Ini bisa ke arah negatif ya teman-teman. Untuk produk yang maksudnya ide-ide konten yang ketiga ini bisa ke arah sedikit negatif, dan itu butuh yang namanya keberanian juga. Tapi mungkin ini mungkin ya juga bisa mengangkat viewer dan juga mendapatkan subscriber yang banyak juga. Konten apa teman-teman? Konten tentang gosip, ya kan? Nah, apalagi gosipnya tentang selebriti yang terbaru, yang terupdate, ya mungkin terjadinya kayak konsep selebriti. Nah,
Tapi serius teman-teman, kalau ngomongin soal gosip selebriti itu viewersnya sangat gede. Coba teman-teman perhatikan, banyak banget di sosmed, di YouTube orang yang membahas soal menggosip selebriti, dan viewersnya juga gimana teman-teman, pasti akan meledak, apalagi soal-soal drama dan sebagainya. Dan kalau diperhatiin juga, kenapa di TV suka menyiarkan gosip tentang selebriti? Karena mereka tahu penontonnya itu akan banyak dan emosionalnya itu tinggi, dan memang masyarakat Indonesia ini suka yang seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen buat konten gosip selebriti atau yang lain, boleh-boleh saja ya teman-teman. Ini salah satu ide-ide konten juga. Tapi ingat teman-teman, dalam berkonten kita harus tetap menjaga norma-norma ITE juga, norma-norma apa ya, biar enggak ada apa ya, biar enggak ini aja, biar enggak salah-salah membuat kontennya, lebih dihati-hati. Meskipun itu tentang gosip, meskipun itu tentang konten-konten istilahnya kan gibah ya, ya mungkin dihati-hati juga. Kita ambil yang baik-baik saja konten gosipnya. Mungkin update artis yang lagi apa, yang lagi booming, kita tambah sedikit, kita bumbui sedikit lah. Nah, biar bisa menjadi ide-ide konten juga. Nah, ini untuk pembahasan-pembahasan seperti ini dicek dulu ya, walaupun negatif atau positifnya lebih viral ya, istilahnya kenapa tidak dicoba dulu buat konten khusus selebritis untuk teman-teman. Ini untuk selanjutnya, yaitu yang keempat, teman-teman bisa membuat konten lucu atau konten komedi. Nah, kalau misalnya ngomongin soal konten komedi atau video lucu, ini butuh effort yang luar biasa teman-teman. Karena kalau misalnya kalian atau teman-teman perhatikan dari sisi video-video lucu, viewernya banyak dari stand up komedi. Nah, untuk viewernya banyak. Nah, ini dari stand up komedi viewernya akan, ya coba dilihat saja sendiri di videonya, video tentang stand up komedi, teman-teman juga bisa melihat ya kan, viewernya bagaimana ya kan. Konten komedi atau konten tentang video-video lucu ini juga yang butuh yang namanya materi teman-teman, materi yang matang dan bisa diterima oleh masyarakat atau penonton ya kan, yang bakal lucu banget, lebih dari stand up komedi. Harus bisa membuat pembawaannya materi video lucu ya kan, harus sering syuting dan harus sering-sering di retake terus materi yang dibawakan ya kan. Nah, ini
salah satu contoh konten yang keempat. Untuk yang terakhir yaitu yang kelima, ini bisa jadi bahan referensi juga untuk teman-teman, yaitu ini sedikit apa ya namanya, saya juga kalau yang kelima ini yang lagi rame-ramenya itu apa ya? Konten seperti traveling, nah, konten seperti travel, konten seperti kita liburan. Nah, ini salah satu ide atau referensi untuk teman-teman membuat konten-konten yang akan disajikan. Coba teman-teman lihat di ide-ide konten traveling atau ide-ide konten jalan-jalan seperti artis-artis itu. Coba lihat viewernya, pasti gede, pasti ratusan juta, ya kan? Tapi di balik konten ratusan juta viewernya itu, teman-teman coba dilihat dulu, teman-teman, ya kan? Untuk kita menjalankannya, kita membuat syutingnya itu di mana? Seperti kita mungkin di Bali, untuk biaya kita kembali saja sudah berapa, ya kan? Gak mungkin kan kita ke sana sendiri ataupun kita melakukan halnya sendiri, mungkin yang pastilah dengan tim lah. Kita beli tiketnya, terus kita penginapannya juga butuh biaya juga, teman-teman. Memang viewernya juga tinggi, memang viewernya juga akan meledak, tapi dana yang kita keluarkan juga akan besar juga, teman-teman. Nah, itu sedikit sharing dan tips dari saya, dari sang promotor, ide-ide konten untuk teman-teman yang akan menjadi kreator-kreator baru. Nah, mungkin teman-teman juga akan mencari referensi di YouTube teman-teman yang lain atau di konten-konten kreator yang lain yang ada di YouTube. Oke, teman-teman ya, itu sedikit tips dan trik atau sedikit referensi dari saya, dari sang promotor. Mungkin teman-teman yang ingin memakainya atau ingin menjadikan referensi juga tidak apa-apa. Sebelum saya akhiri, teman-teman juga ini jangan lupa ya di subscribe dan jangan lupa di like video saya. Oke, sekian dulu dari saya, dari sang promotor. Teman-teman harus tetap semangat, harus tetap berinovasi, berkreatif, dan lebih inovatif lagi. Oke teman-teman, terima kasih sudah mampir di channelnya sang promotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari sang promotor.